Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat kita, sehingga pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Baik, adik-adik mahasiswa yang sudah tergabung di Zoom meeting Bapak, pada hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan. Adapun materi perkuliahan ini sebenarnya sudah kalian pernah dengarkan di pembacaan RPS sebelumnya. Namun tidak ada salahnya Bapak ingatkan kembali RPS-nya. Nah, inilah materi kita pada hari ini, yaitu Bapak Hani Subakti akan menjelaskan tentang pengertian konsep fungsi ragam dan laras bahasa, gitu ya. Sebelumnya saya nanti akan meminta kalian mengisi kehadiran di aplikasi yang kampus kita gunakan, yaitu Sepada, ya. Jadi yang hadir pada pertemuan pagi hari ini akan terekod di Sepada. Namun untuk perkuliahannya kita melalui Zoom meeting ini agar semuanya bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Semoga adik-adik, mahasiswa, mbak-mbaknya, mas-masnya dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya, dan sampaikan salam Bapak untuk orang tua di rumah masing-masing. Baik ya, di pertemuan 1 atau minggu pertama, kalian akan Bapak jelaskan bagaimana sih mengemukakan pengertian konsep fungsi ragam dan laras bahasa Indonesia. Gitu ya. Nanti akan ada materinya dan ada indikator keberhasilannya, yaitu menjelaskan pengertian konsep bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Kita laksanakan dengan Zoom meeting dan nanti ada asinkronus melalui pencarian referensi, yaitu dan lain sebagainya tentunya. Bisa dilihat di RPS ini. Baik, untuk referensi yang seperti Bapak pernah sampaikan, kalian bisa mengaksesnya di www.hanisubakti.com. Ini adalah website Bapak, yang mana website ini sudah berisikan tentang buku-buku yang bisa kalian akses, tentang informasi, tentang pendidikan, jurnal, materi, tentang guru juga ada untuk bisa kalian baca, sebagaimana kalian adalah mahasiswa PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Di sini ada tentang guru, ada materi, jurnal, artikel, dan ada buku Hani tentunya. Ya. Nah, di buku karya Bapak ini yang pernah Bapak sampaikan pada saat penyampaian RPS, kalian sudah Bapak kenalkan tentang buku-buku yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Dan untuk perkuliahan bahasa Indonesia ada 2 buku ya, yaitu buku yang 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia dan asas bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kalau kita klik begini, akan muncul itu bukunya. Asas bahasa Indonesia perguruan tinggi. Gitu ya. Nah, ada 160 halaman, ini buku resmi ber-ISBN, yang mana buku ini Bapak tulis bersama teman-teman dosen yang lainnya. Ada saya sendiri, ada Mbak Yohanes, Permadi, Juliana, Dina, Ahmad Sutoni, Nur Khalifah, Muhammad Tutanto, Dedi Satriawan, dan Akbar Afizia. Ya. Ini buku ber-ISBN diterbitkan oleh Yayasan Kita Menulis. Nah, ini ada keterangannya. Ini ISBN-nya, cetakan, dan lain sebagainya. Kata pengantarnya, kedudukan dan fungsi bahasa yang kita bahas hari ini ya, bab 1 ya. Bab 1. Kemudian ini ada pendahuluan, hakikat kedudukan dan fungsi bahasa, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, dan seterusnya. Jadi sudah lengkap sebenarnya adik-adik, kalian tinggal membaca referensi ini atau menambah referensi lainnya. Baik, adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada, semoga kalian dapat menyimak suara Bapak dan gambar Bapak dengan sebaik-baiknya agar apa yang Bapak sampaikan dapat berterima. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Saya bisa, sebenarnya kita bisa sama-sama membaca ya. Di sini juga ada, atau yang di sini juga ada. Jadi ada 2 ya adik-adik ya. Ada 2 buku yang jadikan referensi. Kalau di buku yang satunya ini juga lengkap. Ini juga lengkap. Nah, ini juga lengkap. Teman-teman bisa baca. Nah, ini malah buku yang Bapak buat covernya tentang kampus kita. Sudah pernah Bapak sampaikan di penyampaian RPS sebelumnya.
8 konsepsi landasan bahasa Indonesia. Kalau buku ini Bapak tulis tunggal atau saya mencoba merancangnya sendiri dengan mengikuti standar penulisan buku yang baik dan benar, diterbitkan di penerbit yang ber-IKAPI dan lain sebagainya. Nah, ini di halaman 2, 5, 7, 11 dan 15 mulai sejarah perkembangan kedudukan fungsi ragam dan laras bahasa. Baik. Pasti kalian bertanya, kenapa sih kita belajar bahasa Indonesia, Pak? Sementara kami ini sudah pernah belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA. Bahkan di kuliah kenapa harus belajar lagi, Pak? Nah, sejarah sudah mengatakan, deh. Sebelum kita mengerti konsep laras dan fungsi, kita harus belajar sejarahnya dulu. Oh, pada 1901 ada yang bernama C.H.A. van Ophuijsen. Beliau yang mulai merancang bahasa-bahasa yang dulu terpengaruh oleh bahasa-bahasa asing sebenarnya. Sampailah kepada, di sejarah ini bisa kalian baca sendiri sebenarnya, sampailah kepada tahap ini. Nih, ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik Swewandi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUED, PUEYD. Yang pertama, PUEYD. Yang kedua, PUEYD atau EYD yang ketiga. Hari ini sudah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kedudukannya apa sih, Dek, kedudukan bahasa Indonesia ini? Ya jelas. Kedudukan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang amat teristimewa di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu sudah mulai digaungkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Artinya apa? Sekitar 90 tahun yang lalu bahasa Indonesia ini sudah digaung-gaungkan. Oh, kita harus yakin berbahasa satu, bahasa Indonesia. Di butir ke-3, gitu ya. Nah, kemudian sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini jadi lambang jati diri. Kamu orang mana? Orang Indonesia. Oh, identitasnya menggunakan bahasa Indonesia. Lambang kebanggaan dan alat pemersatu. Alat penghubung antar budaya. Untuk yang materi ini coba Bapak jelaskan dalam bentuk gambar ya, biar kalian lebih yakin. Nah, saya mencoba menggambarkannya adik-adik di sini. Bayangkan kalau seandainya kita ini tidak bersatu, teman-teman. Di sini ada Pulau Sumatera ya, ada Pulau Sumatera. Ini kalau gambarnya kurang bagus, mohon maaf ya. Ini hanya penyampaian saja biar lebih jelas cerita ini. Ada Sumatera, ada Jawa, ini Jawa ya. Kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada Madura, di sini ada Bali, di sini ada NTB, ada NTT, kan gitu ya. Kita di mana? Kita di Pulau Kalimantan. Mahasiswa PGSD Universitas Widyagama Mahakam Samarinda di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan gini ya. Sini ada Sulawesi, teman-teman, adik-adik mahasiswa. Sulawesi gitu ya. Di sini ada Papua. Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini bahkan kan. Gitu. Sini ada pulau-pulau kecil, ada Maluku, Tidore, Ternate, ada pulau-pulau kecil juga. Ya. Nah, di sini di atasnya di sini bahkan kita berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura ya. Di sini juga dibagi dua di Pulau Kalimantan. Di sini ada Brunei. Nah, itu kan ya. Ini anggaplah peta Indonesia. Dan hari ini kita berkumpul di mana, adik-adik? Kita berkumpul di sini. Di Kalimantan Timur. Ada juga sih teman-teman kita yang di Kalimantan Utara ya, karena ini daring bisa kuliah dari Kalimantan Utara. Orang tua kita ada yang dari Jawa, dari Sumatera. Suku Batak, suku Padang, suku Melayu, suku Lampung, Jambi, ada yang dari Jawa, merantau mungkin kan. Ada yang dari Sulawesi sini kan. Sulawesi, ada yang dari Bali. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur. Ada yang dari Papua mungkin bisa jadi. Mengumpul di sini. Di Kalimantan Timur, di Samarinda. Anak-anaknya kuliah di Widyagama, di Universitas Widya Gama Mahakam. Program studi PGSD. Di Bapak tuliskan biar jelas nih, ya kan? Dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda, sementara penduduk asli Kalimantan Timur itu menurut catatan kan ini. Yang pertama adalah suku Kutai. Kutai ya. Lalu ada Dayak. Dayak. Ada lagi suku Pasir. Gitu kan ya. Kutai, Dayak, Pasir.
Ada lagi suku Tidung dekat Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Tidung. Nah, Dayak sendiri dibagi lagi nih. Ada Dayak Kenyah, ada Dayak Bahau, ada Dayak apa? Dayak Tunjung, Dayak dan lain-lain, banyak ya dan lain-lain. Nah, sementara yang merantau di Kalimantan Timur itu sukunya beragam banget. Di tempat kita di sini, di kampus kita tercinta ini, nanti kalau kalian sudah kembali ke kampus, kalian akan lihat tuh, Dek. Ada teman-teman kita dari mana-mana kuliah di tempat kita di sini. Di sini ada teman kita yang mungkin sukunya bapaknya Jawa. Ada yang Bugis. Ada yang Makassar. Beda ya Bugis sama Makassar ya. Ada yang dari Batak. Dari Padang. Sukunya Melayu. Ada yang sukunya dari NTT. Di NTT itu ada Larantuka, ada Ende, ada Maumere, ada Kupang, dan lain-lain. Ada yang dari Bali mungkin kan? Dan lain-lain dah, banyaklah dan lain-lain. Nah, gitu. Bayangkan, teman-teman di sini beraneka ragam deh. Jawanya pun beraneka ragam. Jawa Tengahan, Banyumasan, Betawi, Sunda kan masih Jawa. Kalau dulu di tahun misalnya ya di tahun 1928 tidak ada bahasa Indonesia, apa kira-kira yang terjadi di sini? Akan terjadi ketidakharmonisan tentunya. Karena Kalimantan Timur ini heterogen sekali. Beraneka ragam suku budaya bangsa yang ada di sini. Kayak Bapak sendiri, saya orang tua Jawa, tapi lahir besar di Kalimantan Timur. Mungkin Bapak mengenal tuh bahasa Kutai, bahasa Pasir, bahasa Tidung, bahasa Dayak. Kalau di Kalimantan Selatan ada bahasa Banjar ya, ada bahasa Banjar. Tapi bagaimana teman-teman kita yang perantauan dari Larantuka, Ende, Maumere, Kupang, dari Padang, dari Batak, dari Makassar, Bugis, mungkin agak kesulitan kalau setahun 2 tahun pertama. Namun dengan adanya bahasa Indonesia, kesulitan itu hilang. Kita memiliki keragaman bahasa Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ada lagunya ya, ada lagunya sejak kita taman kanak-kanak dulu ya. Dari Sabang, di Sabang sini di ujung Pulau Sumatera. Dari Sabang sampai Merauke di ujung pulau bawah sini. Merauke. Dari Miangas, di sini Miangas ya, pulau terluar dekat sama Laut Filipina sudah. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah itu. Semua di jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia yang sudah diatur dalam Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar pasal 36. Nah, itu sejarahnya. Biar bisa menyatukan ini, Dek. Biar bisa menyatukan ini. Gitu. Ya. Kemudian kita kembali ke buku yang tadi. Sebagai bahasa resmi negara, gitu ya. Tuh, pasal 36 ada Bapak tulis bahasa resmi. Bahasa di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar. Dan fungsinya untuk apa sih bahasa Indonesia nih, Pak? Fungsinya untuk apa? Yang jelas ada fungsi ekspresi dalam bahasa. Menarik perhatian orang lain, persuasif, provokatif. Membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Menunjukkan keberanian, confidence, penyampaian ide. Itu. Kemudian ada fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang jelas, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lawan bicara kita paham, komunikasi kita akan lancar. Dan fungsi adaptasi, ini yang paling penting teman-teman. Bayangkan ketika Bapak pada kesempatan hari ini mengajar menggunakan bahasa Jawa. Barangkali adik-adik mahasiswa yang dari Hulu Mahakam, yang bersuku Dayak, Dayak Kenyah, Dayak Punan, Dayak Londaya, Dayak Bentian, banyak sekali Dayak ya, mungkin tidak akan mengikuti Zoom ini. Baik Sugeng Enjing, Parekateng, panjenengan sedoyo saged ngelakang menika, ngertos menawi akan ngesesaliro. Wah, Jawa. Yang teman-teman Dayak, Bugis, Kutai keluar aja nggak paham. Tapi karena Bapak menggunakan bahasa Indonesia, kalian bisa memahaminya. Adaptasinya cepat. Kemudian fungsi kontrol sosial, jelas ya, sense of belongings. Penanaman rasa keterlibatan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia kita bangga. Oh, kami loh orang Indonesia punya bahasa. Gitu ya.
Dan fungsi kedudukan atau posisi bahasa Indonesia jelas sebagai bahasa persatuan agar tidak menimbulkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Fungsi pemersatu ini heterogenitas atau kebenekaan. Ingat, kita sudah teratur menggunakan bahasa Indonesia yang sudah sejak 1928 dalam Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa nasional sebagai lambang kebanggaan, identitas, pemersatu suku, budaya, dan bangsa. Kemudian fungsi bahasa negara sebagai bahasa resmi, administrasi, dan sebagainya. Kalian nanti bisa baca sendiri, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ragamnya, sekarang kalau bicara ragam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia itu yang berhubungan dengan pembicaraan. Situasi yang dihadapi, permasalahan yang disampaikan, kemudian latar belakang pendengar, pembaca, oh dia ini orang Jawa dari dialeknya, tapi dia pintar bahasa Indonesia. Sarana bahasa. Ragamnya jelas ya. Ragamnya ada ragam formal, semi formal, dan non formal. Yang non formal yang tidak baku biasanya bahasanya. Semi formal campuran formal resmi seperti Bapak mengajar kalian pada kesempatan hari ini. Kemantapan, dinamis, dan seterusnya ini bisa dibaca nanti deh ya. Pokok masalah yang sedang dibahas, penggunaan, nah ini penggunaan kata sapaan seperti saya, gue, anda, lu, yang bagus kan saya atau anda gitu ya. Penggunaan imbuhan, afiksasi, prefiks, sufiks, dan simulfiks serta konfliks. Ini pernah kalian pelajari sebenarnya di jenjang sebelumnya. Ini lengkap sekali. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya, bahasa lisan. Contohnya apa, Pak? Kalau bahasanya nggak baik, kucing makan tikus mati. Oh, ada kucing yang makan tikus mati. Atau kucing sedang makan tikus mati. Kucing makan tikus yang mati, tergantung penjedahannya. Gitu ya, menarik sekali memang bahasa Indonesia ini, Dek. Nanti bisa kita buka sesi tanya jawab. Laras bahasa Indonesianya jelas, kosakata dan bentukan kata dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu dulu yang sebagai pengantar karena kita sifatnya sinkronus dan asinkronus. Saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurhaliza ya. Baik, Bapak Edpin dulu biar jelas. Silakan, Mbak. Pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia sangat penting di dalam dunia perkuliahan, Pak? Oke. Baik, tahan dulu ya. Satu pertanyaan dulu ya. Apakah bahasa Indonesia sangat penting dalam dunia perkuliahan? Kalau menurut Bapak pribadi, itu pasti sangat penting deh. Karena kalau Bapak dalam perkuliahan ini mengajarkannya pakai bahasa Jawa, Mbak Nur belum tentu paham. Gitu ya. Apalagi adik-adik yang lain yang bersuku Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Makassar, mungkin dari NTT, NTB, tidak paham. Nah, terus kenapa Pak harus pakai bahasa Indonesia? Nanti di semester atas, kalian masih semester 1 nih ya, masih dasar, nanti semester 3, 5, 7 yang ganjil atau 2, 4, 6, 8, kalian akan membuat skripsi. Karena kalian kuliahnya di pendidikan guru, sekolah dasar, PGSD, membuat skripsinya harus pakai bahasa Indonesia. Skripsinya itu dibuat berdasarkan tanda baca yang baik dan benar, kata yang baku, bukan kata tidak baku, kalimat efektif, paragraf padu, dan seterusnya. Jadi kalau di perkuliahan apakah penting? Bahasa ini sangat penting. Oleh karena itu Bapak harapkan adik-adik semua benar-benar mengikuti perkuliahan Bapak. Ya, Bapak akan memberikan yang terbaik untuk kalian sampai kalian benar-benar menguasai. Oh, seberapa penting sih? Tidak hanya untuk pahami. Nanti ketika Mbak Nurhaliza mengobrol atau berbicara dengan Bapak Ibu dosen yang lain, jangan pakai bahasa daerah. Ibu, izin saya Nurhaliza ingin bertanya. Apakah ini? Mengapa ini gitu? Nah, bahasa Indonesia ini sebagai pengantar deh. Pengantar tidak hanya mata kuliah bahasa Indonesia, tapi mata kuliah yang lain. Gitu ya. Mata kuliah yang lain. Apa saja, Pak? Ya, tentunya semua mata kuliah yang kalian ambil. Pada semester ini Mbak Nurhaliza berapa SKS, Dek? Berapa SKS? 22 ya? Mungkin karena jaringannya. Seingat Bapak 22 SKS. Jadi dari 22 SKS itu ada berapa? Mungkin sekitar 8 mata kuliah atau 7. Itu semua diajarkan oleh bahasa Indonesia. Mungkin untuk pelajaran tertentu seperti mata kuliah bahasa Inggris dasar ya pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu. Dan bahasa Indonesia ini berjenjang, teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan tugas-tugas tentang bahasa Indonesia. Akhirnya paham kok. Oh, ternyata kita harus menggunakan bahasa yang baku.
Oh, kita harus menggunakan tanda baca yang benar. Oh, huruf kapitalnya, huruf miringnya harus benar. Biar apa? Biar mudah dibaca. Biar semuanya paham. Gitu ya, mungkin Mbak Nurhaliza, mungkin jaringannya agak terganggu. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Baik, Mbak Ruth ya. Mbak Ruth, sorry. Silakan Mbak, dinyalakan suaranya. Oke. Ragam Bagaimana Mbak? Ulangi, bisa diulang? Ragam bahasa Indonesia apa saja, Pak? Oke, baik. Ragam bahasa Indonesia apa saja? Terima kasih ya Mbak atas pertanyaannya. Saya coba mengulas kembali apa saja sih yang ada di ragam bahasa Indonesia itu. Mungkin bisa lebih jelas lagi ya Dek ya. Ragam bahasa tulis, ragam bahasa lisan. Berdasarkan mediumnya itu tadi ya. Kemudian ada lagi penggunaan imbuhan dan sebagainya. Nah ini. Oke, dari sini penjelasannya. Jadi gini deh, sebenarnya kalian tidak hanya harus menginstal atau mengunduh Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 5, tapi kalian juga bisa mengambil di Play Store yang menggunakan Android di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ragam itu ada 4 ya, situasi yang dihadapi, permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang pendengar, pembaca yang dituju, dan yang keempat medium atau sarana bahasa yang digunakan. Nah, penjelasannya bagaimana Pak Hani? Nah, kalau ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya, kalian lihat tuh deh. Oh, kalau di kampus harus menggunakan bahasa resmi atau formal. Kalau di sekitar kampus bercerita sama teman boleh semi formal. Tapi kalau di luar kampus, di kos, di asrama, di rumah, ya non formal saja atau tidak resmi tidak apa-apa. Karena beda situasi pemakaiannya. Masa kalian sama orang tua mau pakai bahasa baku terus? Kan lucu jadi dialeknya kan kurang keakraban. Tapi kalau dengan Bapak Ibu dosen, Pak Hani sarankan menggunakan ragam bahasa yang formal atau resmi. Yang tadi seperti Bapak, kami izin bertanya. Jangan aku mau bertanya, nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, ragam bahasa berdasarkan mediumnya ya. Mediumnya. Jadi ini include aja sebenarnya jadi satu sebenarnya, Dek. Ada ragam bahasa lisan. Lisan ini kita berucap nih, berucap. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Tergantung cara kita menyampaikannya. Sebenarnya maksudnya sama saja. Cuma penjedahannya. Dan hati-hati beda. Kadang nanti muncul ambiguitas, bermakna ganda. Seperti kalau kita dengar begini Mbak Ruth, misalnya bisa ular bisa menyembuhkan penyakit. Hah? Bisa ular bisa menyembuhkan penyakit. Ragam lisan yang kita dengar kok bisa ya? Bisa itu kan racun. Oh ternyata bisa yang pertama racun ular dapat menyembuhkan penyakit. Bisa yang kedua dapat. Nah itu ragam bahasa lisan. Ya, hati-hati deh karena lidah tak bertulang. Kadang kita salah ngomong, jadi orang tuh tersinggung. Nah, oleh karena itu, biar kita tidak salah ngomong, kita lihat situasinya tadi dan mediumnya. Oh, ini situasi resmi atau formal. Oh, berarti kita harus berbicara. Bapak Kaprodi izin bertanya kapan ya pelaksanaan ujian tengah semester? Oh, bagus. Tapi Pak, aku mau tanya Pak, kapan UTS? Wah, pasti beliau marah itu, kesal gitu ya. Nah, Mbak bisa menggarisbawahi kok sebenarnya. Oh ternyata kita ini berbicara ada dua, tulis atau lisan. Mudahan mana Pak? Sama-sama mudah kalau kita menguasainya. Dan sama-sama susah kalau kita sembarangan. Ada pertikaian gara-gara bahasa, gara-gara salah ucap. Ya, orang-orang Jawa yang kalau ngomong agak medok, mbeso gitu ya, mbeso, kemis gitu ya, kemis kemana? Kembontang. Nah, itu dialeknya mereka, ragamnya begitu, lisannya. Tapi kan kita paham maksudnya. Oh, artinya besok, bukan besok gitu ya. Teman-teman kita Bugis yang bengsing, bengsing harusnya bensin, bengsing ada engnya. Makan jadi makang, itu dialeknya. Tapi ragamnya memang begitu. Dan kita harus maklumi, jangan sampai gara-gara mereka bicara begitu, kita musuhi mereka. Kamu nggak bisa bilang yang benar, aku nggak mau berteman, nggak boleh. Gitu ya Mbak Ruth ya. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu Mbak. Dari 4 tuh kalau dipadatkan hanya 2 sebenarnya gimana Mbak Ruth?
Ya Pak, paham. Oke, baik. Jadi adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada, Bapak ucapkan terima kasih ya. Sudah di mana di Zoom ini. Nanti kalian bisa melihat lagi kok apa yang Bapak sampaikan hari ini di kanal YouTube Bapak. Kebetulan nanti akan Bapak upload. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Dan untuk asinkronusnya, Bapak mengharapkan penugasan hari ini kalian banyak-banyak membaca, terutama mengunduh dulu buku Bapak. 2 buku itu. Dan boleh cari buku-buku lain yang ada di manapun, mau dibaca-baca di perpustakaan, walaupun kalian pandemi kan bisa baca perpustakaan online atau cari-cari jurnal artikel penelitian. Gitu ya. Baik, tidak ada rasa yang luar biasa selain saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu agar saya bisa berjumpa adik-adik mahasiswa dan kalian bisa berjumpa kami Bapak Ibu dosen di kampus dengan keadaan sehat walafiat. Sampaikan salam Bapak untuk orang tua tercinta di rumah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Pencipta dan diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Baik ya. Penugasan masih ada waktu yang tersisa. Silahkan kalian mencari referensi, buku-buku, artikel jurnal dimanapun yang bisa membantu kalian dalam memahami bahasa Indonesia. Barangkali pembahasan Bapak ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Baik, Bapak akhiri. Sehat selalu adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak izin ya. Terima kasih semua.